Hukum Irwan Hermawan Magdir Ismail. Pemanggilan untuk mengklarifikasi ucapannya tentang pengembalian uang 27 miliar rupiah di kasus proyek BTS Kominfo. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menjelaskan, Magdir akan diperiksa Senin pekan depan di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Magdir dipanggil sebagai saksi. Pemanggilan Magdir Ismail kali ini terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di kasus proyek BTS Kominfo. Fleksibel banget. Saya harus jam 7, setengah 7 dari kantor, jam 7 dari... Dalam rilis Kejagung yang diterima Kompas TV, Ketut Sumedana menyatakan dalam pemeriksaan nanti, tim penyidik juga meminta Magdir Ismail untuk membawa uang senilai 27 miliar rupiah, sebagaimana pernyataannya di media untuk membuat terang perkara yang saat ini sedang dalam proses penyidikan dan bergulir di persidangan. Dan sudah bergabung dengan Kompas TV, Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana. Selamat malam Pak Ketut. Ya, Pak Ketut, kalau nanti Magdir Ismail ini akan diperiksa sebagai saksi, betul ya kapasitasnya, apa yang akan digali? Jadi gini, kita memeriksa beliau dalam kapasitas sebagai saksi setelah viral statement beliau di beberapa media terkait dengan penerimaan uang 27 miliar dari seorang swasta. Jadi ini berpolemik selama 2-3 hari ini belakangan ini, maka suka tidak suka, mau tidak suka dalam hal untuk meneliti, menelusuri aliran dana ini, bahwa mereka juga patut kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi. Harusnya kita tidak harus melayangkan panggilan, harusnya dengan statement beliau itu langsung aja diserahkan ke kita sangat welcome sekali, karena ini akan kita jadikan bahan untuk pengembalian keuangan negara ke depannya. Pak Ketut, setelah ada pernyataan Magdir Ismail, Pak Magdir di media, setelah itu apakah ada laporan resmi begitu ke Kejaksaan Agung soal ada pengembalian, atau baru dipanggilnya ini saat Kejaksaan Agung berinisiatif untuk memanggil pengacara dari Irwan Hermawan itu? Kami di Kejaksaan Agung hanya melihat ini di media, ya kan? Di media kita lihat, kemudian tidak ada pembicaraan khusus terhadap kita, tetapi di Kejaksaan Negeri juga kami kontak karena perkara terkait IH ini sudah di persidangan, maka Kejaksaan Negeri kami kontak, pelajarinya, kasih khususnya untuk siap-siap menerima dana atau apa namanya berkomunikasi dengan pihak pengacara IH, tapi sampai saat ini juga, detik ini juga kami belum ada konfirmasi apapun terhadap pengembalian ini, sehingga pada pagi hari kami lakukan upaya-upaya untuk melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan. Hari Senin tapi sudah dikonfirmasi, Magdir Ismail akan datangkah? Kalau kita kan sifatnya memanggil, tapi konfirmasi kepada yang bersangkutan kepada kita ini belum ada. Oh, belum ada. Mudah-mudahan beliau hadir tepat waktu sebagaimana panggilan kita dan menyiapkan uang yang sudah mereka terima yang selama ini disampaikan di media seperti itu. Jadi saat pemanggilan itu sudah memang disampaikan untuk membawa serta bukti uang 27 miliar rupiahnya begitu Pak Ketut, dan mekanismenya seperti apa kalaupun dibawa itu nanti? Oh, jadi gini, kalau misalnya uang itu dibawa dan pada saat dipanggil itu dalam catatan kami sudah kita sampaikan bahwa agar Pak Magdir sesuai dengan statementnya disampaikan di media agar membawa sejumlah uang yang dia terima karena terkait dengan kasus BTS 4G ya, yang kita duga seperti itu ya. Tentu mekanismenya ketika memang beliau hadir dan membawa uang, tentu uang itu akan kami sita sebagai bagian daripada proses penyidikan yang sedang berjalan atas perkara WP dan YM yang masih di proses penyidikan ini. Atau kita jadikan alat bukti dari proses perkara yang di persidangan, mungkin itu bisa kita lakukan nanti, tapi mekanismenya nanti kita minta izin penyitaan di pengadilan yang sedang berjalan. Jadi karena sudah ada statement di publik, uang ini harus dibawa ya, bukan opsi bisa dibawa atau tidak saat pemeriksaan pertama itu? Ya begini, karena ada statement yang begitu berpolemik di lapangan, ya orang-orang disebut juga, ya kita tidak mau juga akan menjadi negatif kepada kita, citranya kejaksaan, ya mau tidak mau kita telusuri siapapun yang disebutkan namanya oleh media, oleh masyarakat, suka tidak suka kita harus melakukan suatu pendalaman dan klarifikasi terhadap informasi yang ada di masyarakat. Seperti itu. Kalau uangnya dikembalikan, apa otomatis kasusnya dihentikan? Atau misalnya nanti ada pernyataan begitu dari Magdir Ismail, siapa yang mengembalikannya? Orang yang mengembalikan itu akan berhenti diproses atau seperti apa, Pak? Kita belum tahu secara jelas apakah ini dari mana, dari siapanya, kita tidak mau berpolemik. Yang jelas, kalau ada pengembalian uang, baik dari siapapun itu, baik itu dari saksi, dari tersangka yang lagi disidangkan, atau dari terdakwa, tersangka yang lagi sidik, atau terdakwa yang lagi kita sidangkan, nggak masalah, kita welcome mengenai itu.
itu artinya jadi bahan pertimbangan kami dalam satu proses hukum ke depannya. Jadi nanti yang akan diselidiki, yang akan dimintai keterangan terlebih dahulu adalah Pak Magdir Ismail baru 1 orang nanti ya Pak ya untuk hari Senin? Ya, tentunya itu akan menjadi bahan kita apa dari mana sumber uangnya ini gitu loh. Itu akan menjadi bahan pendalaman kita apakah ada kaitannya dengan orang yang kita periksa selama ini atau memang murni pengembalian daripada tersangka atau terdakwa yang sudah kita sidangkan. Ini tentu akan menjadi bahan penilaian dari teman-teman penyidik di Kejaksaan Agung. Nah ini kan dalam kasus dugaan aliran dana untuk menutupi, untuk mengamankan tanda kutip perkara korupsi, betul ya Pak Ketut? Nah sejauh ini siapa saja yang sudah diperiksa Kejaksaan Agung? Isunya seperti itu ya, tapi isu itu sudah ditampik dengan sendirinya ketika perkaranya sudah bergulir di persidangan, itu satu. Yang kedua terkait dengan siapa saja yang sudah diperiksa, mulai dari 3 hari belakangan ini teman-teman penyidik di Kejaksaan Agung sudah mulai melakukan satu rangkaian pemeriksaan yang begitu ketat kita lakukan, sebagaimana informasi yang berkembang di masyarakat, semua kita lakukan upaya-upaya pemeriksaan. Bagi yang belum mungkin hanya menunggu giliran saja untuk kita panggil. Tapi yang jelas pernyataan ini bisa jadi pintu masuk begitu ya untuk mengetahui ada apa di balik pengembalian dananya. Ya, maka dari itu harapan saya kita ini sama-sama penegak hukum ya dalam posisi yang berbeda sebagai penuntut umum, sebagai penasihat hukum tentu dalam posisi berbeda ini kita menyamakan persepsi bagaimana membuat satu kebenaran material baik di luar persidangan maupun dalam persidangan sehingga memang menjadi transparan dan objektif perkara ini nantinya. Nanti kepada dari mana, kemana saja uang-uang yang mengalir karena kita telusuri dari surat dakwaan sudah sangat jelas sekali siapa yang secara personal menerima duit, siapa yang merugikan negara secara korporasi seperti itu. Dalam kasus-kasus dugaan korupsi, lazim atau tidak pengembalian dana seperti ini ke pihak terdakwa? Ini kan Magdir Ismail mewakili pihak terdakwa ya Pak Ketut? Biasanya kalau pengembalian itu langsung kepada kami, ya kepada penegak hukum itu sendiri ya, baik oleh kepada saksi, kepada tersangka, terdakwa atau terpidana, bahkan dalam proses yang sudah ingkrah putusan itu pengembalian itu juga bisa dilakukan oleh terpidana. Tapi kalau kepada tersangka atau kepada teman yang lain mungkin baru kali ini karena ini masih mencuat dilakukan oleh Pak Dir itu sendiri. Dan nanti akan diminta keterangan hari Senin. Terima kasih atas waktunya Pak Ketut, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana telah bergabung di Sapa. Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak.